Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bermajlis akan melanjutkan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan ibadah puasa, lebih khusus ibadah puasa Ramadan, dan juga yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Sebelumnya saya mohon maaf ya, suara masih belum normal ya, qadarullah 2 hari suara hilang. Alhamdulillah hari ini mulai muncul. Baik, karena sayang kalau diliburkan ya, karena mungkin insya Allah malam hari ini adalah kajian terakhir kita untuk tahun ini sebelum masuk bulan Ramadan, karena saudara kita dari Muhammadiyah akan berpuasa pada hari Rabu, sudah diketahui. Adapun dari Departemen Agama, saudara-saudara kita yang ada di NU sebagaimana biasa menunggu ru'yatul hilal, walaupun sempat diperkirakan hari Kamis ya, insyaallah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas babu fadlis sahur, keutamaan makan sahur. Dalam buku itu pada halaman 76, keutamaan yang berkaitan dengan makan sahur. An Anasi ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri, karena sesungguhnya makan sahur itu barakah, mengandung barakah. Hadis sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini berbicara tentang di antara amalan yang dianjurkan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, dan disepakati oleh para ulama bahwasanya makan sahur bukan wajib, tapi makan sahur itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita
selalu makan sahur kalau seandainya besok hari akan puasa. Walaupun hanya sekedar seteguk air, sepotong kue, sepotong makanan. Yang jelas sahur ini jangan sampai ditinggalkan. Walaupun mungkin waktu sahur selera makan itu sangat-sangat kurang atau tidak punya semangat untuk makan, tapi bagaimanapun sahur jangan sampai ditinggalkan walaupun seteguk air. Karena walaupun dia hanya minum seteguk air, sepotong roti katakanlah, maka dia tetap dikatakan orang yang makan sahur. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan bahwasanya makan sahur itu terdapat barokah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya makan sahur itu mengandung barakah. Sebelum kita menyebutkan kenapa makan sahur itu mengandung barakah, kita ingin tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan makan sahur. Walaupun secara umum kita sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan makan sahur. Makan sahur sesuai dengan namanya, sahur. Kata ulama, makna dari sahur itu adalah akhirul lail, waktu di saat pada akhir malam. Waktu itu disebut dengan waktu sahur karena waktu itu adalah waktu akhir malam menjelang siang. Sebagian ulama mengatakan waktu itu disebut sebagai waktu sahur karena waktu itu adalah waktu yang tersamar antara siang dan malam, antara malam dan siang. Yang jelas dia adalah akhir daripada malam dan awal yang akan muncul daripada siang. Sehingga dari definisi ini kita tahu makan sahur itu kapan. Makan sahur itu bukan jam 1, jam 2 malam atau jam 12 malam. Ya, mungkin di sebagian tempat dahulu karena mungkin tidak faham atau belum mengetahui, ya, orang-orang tua kita kadang-kadang jam 1, jam 2 dah bangun. Bukan untuk masak, langsung makan karena masakannya sudah siap. Ya, jam 1 malam, jam 2 malam mereka sudah makan sahur. Ya. Itu sebenarnya bukan makan sahur. Itu makan malam namanya, bukan makan sahur. Karena sahur itu akhirul lail. Dia dilaksanakan di akhir malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barakah. Makan sahur itu mengandung barakah. Kenapa makan sahur itu dikatakan mengandung barakah? Yang jelas barakah itu maksudnya adalah banyaknya kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang makan sahur. Kebaikan apa yang akan dia dapatkan dari orang yang makan sahur? Pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang makan sahur berkesesuaian dengan sunnah. Dia telah mengamalkan sunnah. Dia telah mengamalkan sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti waktu kita makan tersebut dengan niat makan sahur, kita telah mengamalkan sunnah. Dan siapapun yang mengamalkan sunnah, maka tentu dia dapat keutamaan. Tentu dia akan dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena mengamalkan sunnah itu sama seperti seseorang mengamalkan Islam secara umum. Artinya sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Karena keduanya tidak bisa dipisahkan.
antara Islam dengan sunnah. Kapan kita bicara tentang Islam, ya berarti kita harus bicara tentang sunnah. Kapan kita bicara tentang sunnah, itulah isi daripada Islam. Jadi makan sahur berkesesuaian dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasul. Yang kedua, para jamaah, orang yang makan sahur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya, dan begitu juga para malaikatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berselawat dan juga para malaikatnya kepada orang yang makan sahur. Di beberapa riwayat disebutkan, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan para malaikatnya berselawat untuk siapa? Untuk orang yang makan sahur. Apa makna salawat Allah untuk orang yang makan sahur? Disebutkan oleh sebagian ulama, maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dia. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang tersebut. Pujian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keutamaan. Pujian dari sisi Allah adalah derajat yang tinggi. Pujian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keberkahan dan rahmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya, karena pujian Allah tentu berbeda dengan pujian manusia. Kalau pujian manusia tidak dapat apa-apa, duit kita tidak bertambah, derajat kita belum tentu naik. Tapi kalau dari sisi Allah itu sebuah kemuliaan. Maka harapkanlah pujian dari Allah dan jangan harapkan pujian dari manusia. Apa makna selawatnya malaikat untuk orang yang makan sahur? Disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah para malaikat tersebut mendoakan, memintakan ampun, mengistighfarkan untuk orang yang makan sahur. Jadi dia dapat doa dari para malaikat. Ya, dan para malaikat ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil tidak dikabulkan oleh Allah. Ini keutamaan para jamaah. Kemudian makan sahur juga termasuk keberkahan karena apa? Yang ketiga, karena makan sahur ini adalah merupakan pembeda puasanya orang Islam dengan puasanya ahlul kitab. Karena ahlul kitab juga melaksanakan puasa. Keumuman daripada firman Allah, kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kalian? Di antaranya adalah ahlul kitab. Orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Jadi mereka pun juga melakukan puasa. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ahlul kitab ketika puasa tidak makan sahur, dan mereka pun tidak laksanakan itu. Ya, sedangkan kita umat Islam makan sahur, dan itu bagian daripada syariat yang dianjurkan. Ya, dan begitulah Islam mengajarkan kepada kita jangan sampai mengikuti kebiasaan ahlul kitab. Dan Nabi SAW peringatkan dalam banyak hadis. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu
jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, bukan jalannya orang-orang yang telah engkau merukai, dan bukan jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Mereka adalah ahlul kitab, baik yang dimurkai atau yang disesatkan. Ayat ini kata ulama menunjukkan umat Islam dilarang untuk bertasyabbuh, mengikuti kebiasaan orang-orang kafirun, orang-orang ahlul kitab, apalagi mengikuti akidah agama mereka atau keyakinan mereka. Ya, Masya Allah, dalam hal makan saja Islam memerintahkan untuk menyelisihi, berbeda dengan ahlul kitab. Kemudian para jamaah, yang keempat, makan sahur itu mengandung keberkahan. Karena waktu kita makan sahur, para jamaah, kita berada di waktu-waktu yang mustajabah. Kita berada di waktu-waktu yang kalau kita berdoa, yang kalau kita minta ampun, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di antara sunnah yang dianjurkan, waktu sahur adalah berdoa. Bahkan waktu kita makan sahur, sebelum makan sahur, selesai makan sahur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar dan taubat. Karena ini waktu-waktu yang mustajab, akan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita persingkat, yang kelima, orang yang makan sahur juga akan mendapatkan keberkahan. Dari sisi dia akan mendapatkan kekuatan. Ya, istilahnya paling tidak, karena besok kita akan puasa, tidak makan, tidak minum. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, ada makanan yang masuk ke dalam perut kita, ada vitamin yang masuk ke dalam badan kita, supaya paling tidak bisa menguatkan, ya, bisa menguatkan badan kita. Karena seharian kita tidak makan, tidak minum. Jadi diharapkan dengan makan sahur adalah masuk makanan, sehingga kita masih bisa beraktivitas. Ya, walaupun kadang-kadang, walaupun tetap makan sahur, dia tetap lemah. Kadang-kadang mungkin demikian, ada orang yang seperti itu. Tapi diharapkan makan sahur itu membuat dia lebih kuat. Ada persiapan makanan, sehingga nanti dia bisa beraktivitas, dia bisa bekerja lebih maksimal, sehingga dia tidak meninggalkan tugasnya dan lain sebagainya. Itu diharapkan demikian. Ya, karena tentunya walaupun sedang berpuasa, bagaimana kita ini tetap lebih dan tetap mempertahankan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Bagaimana kita sebagai seorang muslim tetap produktif. Ya, jangan sampai semuanya serba lemah. Ibadah pun jadi lemah, apalagi nak kerja ataupun berbuat aktivitas yang lain. Maka dengan makan sahur bisa membantu tenaga. Kemudian yang ke-6, ya. Yang ke-6, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sahur itu adalah waktu yang barakah. Karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia mengabulkan doa-doa hambanya, dan ini wajib untuk kita imani. Wajib sebagai ahli sunnah mengimani apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah para sahabat mengimani hadis ini. Tidak perlu ditakwil dengan takwilan yang lain, karena sahabat mengimani hadis ini sebagaimana datangnya. Ya, berkaitan dengan kaifiat, berkaitan dengan tata caranya dan bentuknya, Allahu a'lam, kita tidak mengetahui bagaimananya. Kemudian yang ketujuh, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara bentuk keberkahan yang lain adalah bahwasanya orang-orang yang makan sahur tentu
dia akan bisa lebih maksimal untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh. Ya, kan habis makan sahur, lalu dia siap-siap untuk berangkat ke masjid, dia berwudu, kemudian dia pun berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena itu habis sahur jangan tidur lagi, apalagi lekak makan kan. Ya, waktu masih ada beberapa menit, 5 menit, 10 menit sebelum azan, lalu dia manfaatkan untuk tidur. Ya, padahal tadi dia baru makan 3 piring, udah kenyang parut, mate makin ngantuk. Itu dikhawatirkan nanti itu, dikhawatirkan terlewat dan kelewatan. Ya, sehingga nanti mungkin dia bangun jam 5 atau jam 6, sehingga sholat subuhnya ketinggalan berjamaah, padahal tadi dia sahur. Jadi dia berusaha dengan sahurnya tersebut nanti sholat berjamaah di masjid, sholat subuh bersama kaum muslimin, dan dia bisa menjawab azan yang dikumandangkan. Itu keutamaan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di antara keberkahan yang lain dari makan sahur, bahwasanya makan sahur adalah merupakan bentuk ibadah tersendiri. Artinya makan sahur itu adalah bentuk ibadah, walaupun bentuknya makan tapi bernilai ibadah. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan rangkaian daripada pelaksanaan ibadah puasa. Jadi dia adalah ibadah tersendiri, sehingga dia mendapatkan pahala dari ibadah yang dia laksanakan. Baik, itu diantara keutamaan makan sahur dan sebab dia dikatakan mengandung berkah. Dan tentu ada hal-hal yang lain yang menunjukkan keberkahan tersebut. Baik, kita akan masuk kepada halaman yang berikutnya. Hadis yang selanjutnya halaman 77. Babu istihbabi ta'jilil fitr. Bab diutamakan atau dianjurkan menyegerakan berbuka, menyegerakan dalam berbuka. An Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr, muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa manusia dalam keadaan baik. Senantiasa manusia itu dalam keadaan baik. Ma ajjalul fitr, selagi mereka menyegerakan dalam berbuka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini di antara sunnah yang sangat dianjurkan. Sepakat para ulama bahwasanya di antara hal yang harus dilaksanakan dan ditunaikan oleh orang yang berpuasa adalah segera dalam berbuka. Segera dalam berbuka itu maksudnya adalah kalau tiba saatnya dia sudah masuk waktu saat berbuka, maka dia berbuka. Dan berbuka itu tentunya ditandai dengan terbenamnya matahari, tenggelamnya surya. Dia terbenam, walaupun mungkin di langit masih terang, masih terang benderang, agak masih terang, tapi mataharinya sudah terbenam. Kalau matahari sudah terbenam, maka pada saat itu kita dibolehkan dan disyariatkan untuk segera dalam berbuka. Ya. Dan kata ulama, seseorang itu tidak boleh berbuka puasa. Seseorang itu tidak boleh berbuka puasa kalau keadaannya satu, dia mengetahui bahwasanya matahari itu belum terbenam. Dia tahu, dia faham, dia yakin matahari itu belum terbenam. Mungkin keadaannya sudah gelap,
tapi dia tahu bahwasanya matahari itu belum terbenam, maka saat itu dia dilarang dan tidak boleh berbuka. Kalau dia berbuka pada saat dia tahu, maka ini membatalkan ibadah puasanya. Yang kedua, seseorang itu tidak boleh berbuka ya dengan persangkaan yang kuat bahwasanya matahari belum terbenam. Kalau yang pertama tadi yakin, dia punya keyakinan matahari masih belum terbenam. Kalau yang kedua ini persangkaan kuat, persangkaannya kuat, matahari itu belum terbenam. Nah, tidak boleh dia buka. Ya. Kalau seandainya masih ada tanda-tanda walaupun dia tidak melihat matahari, mungkin keadaannya mendung dan terhalang sehingga dia tidak bisa melihat matahari, tapi ada keyakinan kuat, apalagi jam ini masih menunjukkan mungkin jauh. Ya, masih jam 5 umpamanya. Ya, ini tidak mungkin jam 5 matahari terbenam, ini tidak mungkin. Ya, dan secara kebiasaan itu mungkin jarang ditemukan. Jadi ada keyakinan kuat matahari belum terbenam. Yang ketiga, kata ulama, ada keraguan sudah tenggelam ke belum. Dalam hati itu ada keraguan. Bagaimana kalau seandainya ragu? Kalau seandainya dia ragu, maka asalnya belum terbenam sampai dia yakin bahwasanya matahari benar-benar telah terbenam. Ya, cuman kalau kita kan punya kebiasaan, kita berbuka puasa pada saat azan maghrib, ya enggak? Ya, sebenarnya berbuka puasa itu bukan azan maghrib. Azan maghrib itu ya azan sebagaimana yang kita lakukan, tapi berbuka puasa itu dengan terbenamnya matahari. Tapi seseorang boleh menjadikan azan maghrib sebagai tanda bahwasanya waktunya telah berbuka, karena azan maghrib itu ketika matahari sudah terbenam masih ada sisa-sisa cahaya di langit. Ya, karena pada umumnya memang demikian. Azan maghrib itu ya dikumandangkan waktunya pada saat matahari sudah terbenam. Karena kadang-kadang pun sulit bagi kita untuk melihat matahari. Ya, tidak mungkin bagi kita kadang-kadang manjat ke atas kelapa umpamanya, lihat matahari sudah terbenam atau belum, naik ke atap sudah terbenam atau belum, sulit. Ya sudah, kita jadikan azan maghrib sebagai patokan kita. Ya, tapi kalau seandainya masih ragu, maka jangan. Ada jam 5 sore tiba-tiba ada orang azan. Jangan dulu percaya. Ya, entah itu salah dengar, karena mungkin sugesti dalam hati terlalu lapar, jadi suara anak kecil nangis pun didengarnya seperti suara azan. Ya, sugestinya sebegitu kuat. Nah, ini azan nih, padahal anak kecil nangis. Ya, ini kan keraguan. Maka jangan dulu sampai dia betul-betul yakin azan telah dikumandangkan bertepatan dengan terbenamnya matahari azan solat maghrib. Para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, manusia itu akan tetap dalam kebaikan selagi mereka segera dalam berbuka. Inilah amalan para sahabat. Amalan para sahabat itu mengamalkan hadis ini begitu semangat, ya, sehingga mereka tidaklah berbuka kecuali segera ketika tiba saatnya. Diriwayatkan, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam asra'un nasi iftaran. Ya, iftaran adalah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang yang paling cepat, maksudnya paling segera dalam berbuka kalau sudah tiba saatnya, dan mereka adalah orang yang paling akhir dalam sahur. Jadi kalau buka puasa disegerakan, kalau seandainya mereka sahur diakhirkan. Itu amalan mereka para sahabat. Jadi menyegerakan dalam berbuka, segera saatnya tiba saatnya,
Maka ini adalah sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat. Ya, bahkan disebutkan bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya di beberapa riwayat disebutkan beliau Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berbuka puasa betul-betul ketika bulatan matahari itu sudah terbenam, pas terbenam langsung buka. Jadi tidak nunggu-nunggu lagi beberapa menit, sudah tidak kelihatan lagi bulatan matahari, langsung beliau berbuka. Itu amalan sahabat. Ya, karena apa? Karena jaminannya terang. Ini termasuk sunnah yang diajarkan oleh Rasul. Dan ini adalah sekaligus mengajarkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana dia senantiasa ittiba kepada Rasul, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, la yazalun nasu bi khairin. Manusia itu senantiasa dalam keadaan baik selagi mereka itu segera dalam berbuka. Padahal ini kan masalah makan. Yang mungkin masalah makan ini masalah yang kita anggap sesuatu yang biasa kita lakukan, atau dianggap sesuatu yang remeh. Ya, tapi masalahnya bukan masalah makannya, ini masalah sunnah. Artinya masalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasul. Siapa yang dia komitmen dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan jaminannya la yazalun nasu bi khairin. Umat ini senantiasa dalam keadaan baik. Ya, baik itu berbuka, baik itu sahur, tetap kita mengikuti sunnah dan tidak boleh diremehkan. Kalau perkara makan dan minum saja harus ikut sunnah Rasul, jaminannya adalah kebaikan bagi umat ini, ya apalagi yang lain. Ya enggak? Apalagi tentang akidah, apalagi tentang ibadah atau hal-hal yang lain. Lebih harus lagi untuk kita tegakkan dan untuk kita amalkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ahlul kitab mereka juga berbuka puasa. Ahlul kitab itu diikuti oleh orang-orang Syiah, kebiasaan mereka. Kapan mereka buka puasa? Kalau seandainya bintang-bintang sudah bermunculan. Jadi mereka bukan terbenam matahari patokannya, tapi kalau bintang-bintang sudah bermunculan. Jam berapa kalau bintang-bintang muncul? Ya, kan jam 8, jam 9 baru muncul, kan baru kelihatan. Waktu itulah mereka berbuka puasa. Siapa yang mereka ikuti? Orang-orang Syiah, orang-orang Yahudi. Ya, mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan masuk hadis yang berikutnya. Ya, pada bab-bab ini beliau sebutkan satu bab satu hadis. Satu bab satu hadis. Babu fadli qiyami Ramadan. Bab keutamaan menghidupkan bulan Ramadan. Keutamaan menghidupkan bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menghidupkan malam-malam Ramadan atau hari-hari Ramadan dengan keimanan, dengan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Keimanan itu maksudnya adalah keyakinan, sebagaimana yang kemarin kita bahas, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Maksud dari iman di situ adalah keyakinan. Ini adalah syariat Allah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan.
Para jamaah yang dirahmati Allah, salah satunya dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang apa yang akan diampunkan oleh Allah? Kata ulama adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Hanya dosa kecil saja yang dihapuskan. Adapun dosa-dosa yang besar dihapuskan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan taubatan nasuha, sebenar-benar taubat. Karena dosa-dosa kecil itu dihapuskan dengan istighfar, dengan amal baik, dengan sholat yang kita kerjakan, dengan wudu, dan dengan yang lainnya dari amal-amal ibadah, ya. Kemudian selanjutnya, babul istihadi fil ashri al-awakhir wa fadli qiyami lailatul qadr. Bab bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan dan menghidupkan malam pada malam-malam Lailatul Qadar. Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Hadis yang pertama, ada 3 hadis yang beliau sebutkan di sini. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya, idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk di 10 terakhir Ramadan, apabila masuk di 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Kata ulama, makna mengencangkan mengencangkan sarung adalah yaitu meninggalkan istrinya, tidak berkumpul dengan istrinya. Itu yang dilakukan oleh Rasul, dan itu jadi kebiasaan beliau setiap tahun. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa ayqaza ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Para jamaah, ada 3 yang diamalkan oleh Nabi secara umum. Beliau meninggalkan keluarganya, beliau beriktikaf di masjid, beliau menghidupkan malam-malam pada malam Ramadan, terkhusus 10 terakhir Ramadan, dan beliau mengajak keluarganya. Jadi keluarga pun juga diajak. Walaupun mungkin istri, anak tidak iktikaf di masjid, tapi tetap disuruh, diperintahkan untuk banyak-banyak beribadah di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi di 10 terakhir. Pada jamaah yang dirahmati Allah, demikian pembahasan kita. Kita baca sesuai yang dapat dari waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allah memberikan kekuatan zahir dan batin untuk lebih maksimal beribadah di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala kiranya menerima amal-amal kita sepanjang Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia, umur, dan waktu kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf dari apa yang disampaikan dari awal sampai akhir. Mungkin ada kata-kata yang tersalah, yang keliru, yang tidak pantas, dan kita sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada pengurus masjid. Ya, mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan nanti pada yaumul qiyamah. Demikian, wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.